Selamat siang, Prof. Maroni. Pak Agus. Selamat siang, Prof. Agil. Assalamualaikum. Prof. Nikmah, Assalamualaikum. Siang, Prof. Tadi saya kira 13.30, tapi karena saya baca WA-nya Pak Irzal, aduh, saya ini nanti habis saya buka izin sebentar ya, saya belum sholat sama makan. Ya, Prof. Assalamualaikum. Salam, ini baru selesai saya tadi visit jalan-jalan ke Padang Sidempuan barusan ini. Jauh. Tapi sekarang jalan ke Padang Sidempuan ini cuma lewat Zoom. Sekarang. Ya barusan bubar yang Zoom dengan Padang Sidempuan. Saya belum makan, terus saya baca WA-nya Pak Rizal. Saya kira tadi 1:30, nggak taunya saya lihat jadwal, jam 1. Pak Tis ini memang benar-benar orang nggak kasih sholat lagi, Pak Tis ini. Buka aja dulu lah, Prof. Ya, ini sudah jam 1. Saya lihat dulu para pengujinya, Pak Prof. Maroni sudah, Bu Nikmah sudah, Pak Irzal sudah, Pak Agus sudah. Kalau gitu kita mulai saja ya. Bu Rini Patona sudah siap, Ya, Bu Prof. Rini. Insya Allah. Bu Rini sudah siap, PowerPoint-nya sudah dibuka ya, nanti tinggal share ya. Jadi nggak lama kita kalau sudah, jadi persiapannya nggak lama kalau memang sudah disiapkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat siang, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan ujian prelim atas nama Rini Patonah ya, yang sudah sampai pada tahapan ini. Ya, mudah-mudahan setelah hari ini Ibu Rininya bisa lancar ya, tidak tidak tersendat. Ini kadang-kadang kalau sudah prelim ini udah kandidat ini hilang. Ibu Rini sudah menulis makalah ya, sudah menulis makalah. Kelihatannya makalah ini mencukupkan calon disertasi, kelihatannya dari judulnya, yaitu tentang rekonstruksi sistem penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana extraordinary berbasis hukum humanis. Ya, jadi kelihatannya kalau saya coba lihat kayaknya ini nanti akan menjadi disertasi. Tetapi kalau ini nanti menjadi disertasi, tentu banyak hal yang akan menjadi masukan nanti. Saya juga sudah punya beberapa aspek yang saya coba lihat. Kalau ini jadi disertasi, masih banyak hal yang harus diperbaiki oleh saudara Rini Patonah. Saya persilakan untuk menyingkat waktu. Saya persilakan Ibu Rini menyampaikan kalau bisa 15 menit cukup lah ya. Sampaikan poin-poin pokoknya saja. Sebetulnya apa sih yang menjadi ketertarikan Rini nulis ini? Kalau bahasanya kalau saya kuliah sering menyebut dengan istilah apa sih yang menjadi isu hukumnya? Ya, apa sih isu hukumnya? Lalu dari isu hukum ini sebetulnya bahasa kerennya sedikit, state of the art, perkembangan terakhir keilmuan tentang ini itu di mana sehingga punya saya ini. Itulah S3 ya. Pak Maroni sudah begini, Bu Nimah sudah begini, saya beda, saya punya ini. Nah, ini yang mau kamu teliti di dalam rencana menulis disertasi ini. Kalau ini jadi disertasi, kalau saya lihat ini kayaknya cikal bakal disertasi ya. Jadi singkat saja, lalu langsung kepada sebetulnya setelah isu hukumnya langsung kepada temuannya, ya hasilnya. Jadi nggak perlu lagi kerangka pemikiran terlalu banyak, tapi langsung kepada hasilnya apa poin-poin pentingnya, temuan-temuannya. Saya persilakan kepada Rini menyampaikan lebih kurang 15 menit. Baik, terima kasih Prof. Akif. Saya akan memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kehadirat Allah di siang hari ini. Kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia insya Allah, Prof. Di rumah bersama dengan keluarga. Amin. Diucapkan terima kasih kepada seluruh penguji, Profesor Dr. Muhammad Akif
HM Hum, kemudian Profesor Dr. Maroni SHM Hum, Profesor Dr. Nikmah Rosida SHMH, kemudian Dr. Ahmad Kirjal Fardiansah, dan Bapak Agustirono SHMH PhD. Terima kasih sudah bersedia menjadi penguji di siang hari ini. Baiklah, saya akan membacakan naskah ujian prelim kualifikasi dengan judul Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Extraordinary berbasis Hukum Humanis. Yang melatar belakangi yang menjadi isu adalah anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi. Kemudian ketika anak melakukan pelanggaran hukum, ia sebetulnya tidak punya kapasitas untuk menjadi pelaku kejahatan, namun seyogyanya merupakan korban. Bisa jadi ketika anak melanggar hukum, ia dipengaruhi oleh keluarga, teman, lingkungan, dan juga kurang perhatian secara fisik, mental, dan sosial, baik dari keluarganya, dari lingkungannya, maupun secara sosial. Kemudian, tidak ada aturan secara khusus yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana ekstraordinari. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih bersikap diskriminatif terhadap anak pelaku tindak pidana ekstraordinari dalam hal penerapan diversi. Dikarenakan dalam pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan syarat yang bisa diberikan diversi adalah bukan residip dan tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun, sedangkan dalam tindak pidana ekstraordinari, salah satu contohnya dalam tindak pidana teroris, di situ dinyatakan dalam pasal 20 bahwasanya pidana pokoknya adalah pidana mati dan pidana seumur hidup. Sehingga berarti anak pelaku tindak pidana ekstraordinari, baik tindak pidana teroris, tindak pidana narkotika, tidak dapat mendapatkan diversi. Kemudian beberapa pokok permasalahan yang akan disampaikan adalah terkait kejahatan luar biasa atau extraordinary, sistem peradilan pidana anak, perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal tentang hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan, pendekatan hukum humanis dalam penanganan anak pelaku tindak pidana ekstraordinari, wujud hukum humanis bagi anak pelaku tindak pidana ekstraordinari. Tujuan dan manfaat penelitian, tujuan penelitian, mengkaji dan menganalisis kejahatan luar biasa, mengkaji dan menganalisis sistem peradilan pidana anak, mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana ekstraordinari, mengkaji dan menganalisis sinkronisasi secara vertikal dan horizontal tentang hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana ataupun kejahatan, mengkaji dan menganalisis pendekatan hukum humanis dalam penanganan anak pelaku tindak pidana ekstraordinari, mengkaji dan menganalisis wujud hukum humanis bagi anak pelaku tindak pidana ekstraordinari. Manfaat penelitian, secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat mengundang pemikiran baru dari berbagai kalangan dalam mewujudkan penegakan hukum yang humanis terhadap anak pelaku tindak pidana ekstraordinari di masa yang akan datang. Sedangkan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan penegakan hukum yang humanis terhadap anak pelaku tindak pidana ekstraordinari. Kerangka pemikiran. Nah, ini jadi secara filosofis, anak adalah amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi. Kemudian secara sosiologis, anak tidak punya kapasitas sebagai pelaku kejahatan. Anak ketika melakukan pelanggaran hukum dipengaruhi oleh faktor di luar dirinya, yaitu karena faktor keluarga, teman, dan lingkungannya. Anak melakukan tindak pidana karena kurang perhatian secara fisik, mental, dan sosial. Secara yuridis, tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana ekstraordinari. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak masih bersikap diskriminatif terhadap anak pelaku tindak pidana ekstraordinari dan hal penerapan diversi. Secara politis, dibutuhkan kontribusi pemerintah dan masyarakat untuk melindungi anak pelaku tindak pidana ekstraordinari.
Sehingga dengan hal tersebut, maka disusunlah tema naskah disertasi ini dengan judul Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Extraordinary Berbasis Hukum Humanis. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, berdasarkan pendapat para ahli, ada beberapa perbedaan penafsiran. Tetapi umumnya pakar berpendapat bahwa sejauh delik-delik tersebut berdampak luas dan sistematik, serta menimbulkan kerugian secara masif, maka delik tersebut dapat digolongkan kepada kejahatan yang luar biasa. Regulasi khusus di Indonesia, beberapa delik yang mengatur ya terkait dengan tindak pidana khusus antara lain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma yang termasuk dalam kejahatan luar biasa antara lain genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. 2. Sistem peradilan pidana anak. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak, perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan, pembimbingan, proporsional, non-perampasan kemerdekaan, dan penghindaran dari pembalasan. Sinkronisasi vertikal dan sinkronisasi horizontal. Sinkronisasi vertikal menginventarisir peraturan perundang-undangan yang tidak sederajat dan mengatur bidang yang sama dengan mengatur mengenai permasalahan anak, khususnya hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Mengkaji peraturan-peraturan yang mengatur bidang tertentu yang berbeda, akan tetapi derajatnya sama. Ini merupakan sinkronisasi horizontal. Arti penting pendekatan hukum humanis bagi anak pelaku tindak pidana ekstraordinari membutuhkan peran komunitas. Anak yang bermasalah secara hukum tidak akan bisa tumbuh dengan sehat secara intelektual, moralitas, psikologis, fisik maupun spiritualnya jika tidak mendapatkan perlindungan memadai dari komunitas penyelenggara perlindungan anak. Peran penegak hukum. Aparat penegak hukum yang berjiwa humanis akan berpengaruh besar dalam membentuk anak-anak yang bermasalah secara hukum menjadi sumber daya manusia yang bermental humanis pula. Di tangan penegak hukum, anak yang bermasalah secara hukum akan mendapatkan hak-haknya. Pendekatan hukum humanis dalam penegakan hukum anak pelaku tindak pidana ekstraordinari. Anak sebagai perpanjangan tangan. Jadi berdasarkan beberapa data, banyak yang menggunakan anak sebagai sarana melakukan tindak pidana. Hal ini dianggap karena anak memiliki sedikit kekebalan hukum bila mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bagaimanapun, anak pelaku tindak pidana ekstraordinari hendaknya ditangani secara khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa. Model anak yang diperlakukan sama dengan orang dewasa melalui retributive justice amat tidak tepat. Kemudian berdasarkan paradigma pemidanaan, paradigma hukum pidana dengan anak pelaku tindak pidana ekstraordinari harus bergerak dari model retributif ke model humanis dengan mengedepankan pemulihan terhadap pelaku.
Wujud hukum humanis bagi anak pelaku tindak pidana ekstraordinari. Yang pertama dengan restitusi sebagai refleksi sila kedua. Terdapat pertanggungjawaban kolektif, collective responsibility, di mana pemerintah dan negara harus juga ikut bertanggung jawab secara individu, termasuk terhadap pelaku anak. Tidak dapat dipersalahkan karena anak menjadi pelaku tindak pidana dikarenakan ada peran pemerintah atau negara yang telah gagal dalam menjalankan kewajibannya, yaitu mengurangi faktor-faktor yang menjadi sumber kejahatan. Kemudian Children Hearing System sebagai refleksi sila ketiga. Children Hearing System dirasa tepat mengingat sistem ini memiliki orientasi yang sama dengan tujuan peradilan pidana anak, yaitu memajukan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Yang ketiga, optimalisasi restoratif justice sebagai refleksi sila kelima. Penerapan diversi terhadap tindak pidana extraordinary merupakan refleksi hukum humanis yang bertujuan memanusiakan manusia dengan menyeimbangkan kepentingan korban dan pelaku. Penutup, kesimpulan, kejahatan luar biasa extraordinary crime merupakan delik-delik yang berdampak luas dan sistematik, serta menimbulkan kerugian secara masif. Umumnya tindak pidana ini dilakukan oleh orang dewasa. Akan tetapi dalam perkembangannya, tindak pidana luar biasa dapat juga dilakukan oleh anak. Mengingat sifat-sifat emosional anak belum dapat membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, maka dalam perkara pidana, anak perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan mereka. Penanganan yang dimaksud ini dengan melakukan pendekatan secara simpatik, efektif, objektif, dan melindungi serta mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depan yang lebih panjang dan masa depan yang lebih baik. Oleh karenanya, sudah selayaknya pendekatan humanis yang lebih adil harus didorong dan diutamakan khususnya dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana ekstraordinari daripada suatu pendekatan formal, legalistik, kaku yang tidak menciptakan keadilan di masyarakat. Saran, pemerintah hendaknya membentuk peraturan pemerintah terkait pengaturan pedoman pelaksanaan dengan teori Dolly in Capac. Prinsip anak tidak punya kapasitas melakukan tindak pidana. Jadi anak tidak punya mens rea atau niat jahat ketika ia melakukan suatu perbuatan. Tata cara pelaksanaannya dan koordinasi pelaksanaan Dolly in Capac terhadap upaya penghindaran anak dari hukuman. Sebagai penunjang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mencerminkan prinsip perlindungan anak. Seyogyanya konsep diversi terhadap anak di masa yang akan datang bukan merupakan sebuah program alternatif penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, tapi diversi yang benar-benar mengeluarkan anak dari proses peradilan pidana, termasuk anak pelaku tindak pidana ekstraordinari. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira singkat waktunya Bu Rini, hanya lebih kurang 15 menit waktu yang digunakan. Efektif sekali saya kira waktu yang digunakan pada hari ini. Mohon izin Prof. Nikmah dan Prof. Maroni, ini ada request karena Pak Irzal katanya ada acara pelatihan apa Pak Irzal? Silakan. Pelatihan dari Dikti, Prof. Pelatihan dari Dikti. Mohon izin Prof. Maroni dan Prof. Nikmah, Pak Irzal saya beri kesempatan duluan daripada nanti pelatihannya malah bolong-bolong. Ya. Saya persilakan mungkin Pak Irzal dalam waktu yang relatif bisa efektif digunakan. Saya persilakan Pak Irzal. Baik, terima kasih Profesor Dr. Muhammad Kif atas waktunya. Mohon izin Prof. Maroni dan juga Prof. Nikmah. Ya. Latihannya agak cepat ini, Prof. Jam 13.30 harus masuk lagi. Iya. Saya kebetulan memang sempat diajak diskusi juga oleh Bu Rini terkait dengan makalah ini ya, dan satu kali kita sempat diskusikan ini.
Tapi saya kira tetap masih ada hal-hal yang perlu ditekankan mungkin ya Bu Rini ya. Yang pertama di kerangka pemikiran itu, menurut saya perlu diperkuat juga tentang hukum humanis itu seperti apa. Dan kalau memang dia sifatnya itu penawaran terhadap ide penerapan hukum humanis, paling tidak di dalam kerangka pemikiran itu sudah tergambar mengenai urgensi. Ya, urgensi ketika anak itu, atau belum bicara urgensi mungkin di pembahasannya. Tapi pola kerja dari hukum humanis itu paling tidak udah mulai muncul di dalam kerangka pemikiran. Jadi ketika pembaca melihat itu, oh ya ini menarik ini gitu di dalam kerangka pemikirannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sifatnya mungkin agak pertanyaan Mbak Rini. Hukum humanis itu berbasis norma atau enggak? Iya, berbasis norma. Berbasis norma tetap ya. Nah, kalau dia berbasis norma, apa bedanya dengan hukum progresif? Walaupun hukum progresif, ya mohon maaf ini, sepemahaman saya, ada yang menafsirkan tidak berbasis norma. Tapi kalau saya berpegang pada Prof. Barda, kalau hukum progresif itu juga harus berbasis norma. Nah, ini penekanannya ketika mengenalkan hukum humanis ini, kan kata Mbak Rini, dia berbasis norma. Sekarang, menurut pemahaman saya, hukum progresif itu juga berbasis norma. Kira-kira perbedaannya ada di mana, Mbak? Iya, kalau hukum humanis ini kan hukum yang berdasarkan dengan pasal 2 ya, Undang-Undang Dasar 1945 tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau hukum progresif berdasarkan Profesor Sabto Raharjo ya, hukum humanis yang mirip-mirip ini Pak. Jadi kalau berdasarkan Cipto Raharjo, hukum humanis ini hukum yang memanusiakan manusia. Jadi manusia sebagai pembuat hukum, maka hukum itu sebetulnya untuk manusia, bukan manusia untuk hukum gitu kan. Sehingga ketika memang hukum itu dibentuk, harusnya hukum itu berguna untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Bukan berarti malah terjadi yang ini ya, maksudnya manusia itu kadang-kadang seperti serigala untuk manusia lainnya, homo apa ya ini kok jadi lupanya gara-gara grogi sama Pak Irjal ini. Jadi iya, jadi manusia kadang-kadang dia menerkam manusia yang lainnya sehingga dibutuhkan hukum untuk melindungi manusia satu dengan manusia yang lainnya. Jadi intinya memang hukum itu dibutuhkan untuk melindungi manusia itu sendiri. Oke. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa tidak cukup dengan RJ yang sudah ada, kemudian juga dengan penerapan teori hukum progresif, apa tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang hukum yang dialami oleh anak? Udah cukup Jadi, atau? Iya, belum. Ternyata memang ada beberapa kekurangan. Ketika saya menilik Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ini kan sebetulnya undang-undang khusus mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, baik ia sebagai pelaku, sebagai korban, maupun sebagai saksi. Namun, justru ketika saya balik lagi ke KUHP, ya kan, ini mengalami kemunduran sebetulnya. Makanya mengambil judul rekonstruksi. Jadi saya akan menata lagi membangun kembali gitu. Kalau di pasal 44 dan 45 KUHP ini menjadi alasan pemaaf ya ketika orang itu secara maksudnya itu secara kejiwaan dan anak di bawah umur, maka justru dia dijauhkan dari pidana penjara. Nah, kemudian dengan adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan konsep restoratif justice-nya, ini memang ada diversi. Tapi diversi ini sebetulnya menyalahi asas non-diskriminasi. Karena dengan adanya syarat, maka ini menafikan diskriminasi untuk anak pelaku tindak pidana ekstraordinari. Karena ini berarti diversi hanya berlaku dan bisa dipenuhi oleh
pelaku tindak pidana konvensional. Sementara sebagai contoh dalam tindak pidana extraordinary, baik tindak pidana narkotika maupun tindak pidana teroris, hampir semua tidak memenuhi syarat diversi. Karena memang pidana pokoknya ini hampir pidana mati, seumur hidup, ataupun pidana-pidana dengan ancaman lebih dari 7 tahun. Nah, sehingga ini justru mundur ya. Jadi juga ketika ditilik dengan undang-undang yang bersifat khusus, ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, ini juga nggak diatur. Misalnya di undang-undang narkotika sendiri tidak diatur, di undang-undang teroris misalnya juga nggak diatur ketika anak menjadi pelaku tindak pidana teroris misalnya. Di undang-undang narkotika hanya menyatakan ketika anak menjadi korban, maka orang tua wajib melaporkan supaya bisa diupayakan rehabilitasi. Tapi dalam praktek di lapangan, misalnya di LP kelas 2A Bandar Lampung ya, LPKA, hampir 80% napinya ini anak binaan pemasyarakatannya adalah anak-anak tadi pengguna pelaku narkotika. Jadi tidak mengakomodir. Ya. Nah, tadi kan Mbak Rini bilang kalau ada kelemahan. Saya secara dari kemarin ketika makalah dimunculkan, dikirim ke saya, itu saya belum melihat Mbak Rini memunculkan bahwa yang namanya ada kelemahan dari restoratif justice. Dan juga kalau dia dalam kalau kita bicara lebih atas lagi ya terkait dengan hukum progresif itu juga belum cukup. Artinya ada kelemahan dari dua ini, paling tidak dari dua ini. Termasuk juga bicara soal sistem peradilan pidana anak. Nah, jadi kan sebetulnya ketika ide baru itu muncul, itu adalah melihat dari kelemahan yang ada. Nah, kelemahan yang ada ini yang Mbak Rini jelaskan tadi, itu saya belum lihat di penjelasannya. Itu Mbak Rini jelaskan apa enggak deh? Kayaknya enggak deh. Iya. Dulu waktu buat untuk masuk, saya malah ada itu. Waktu bikin untuk naskah ini kok saya baca juga memang tidak membahas secara mendetil lagi. Jadi waktu proposal disertasi masuk, dulu malah saya mencantumkan ya di sini, saya lebih fokus malah ke extraordinary jadinya ya. Iya. Jadi kan begitu kalau mau melihat ada kelemahan, memunculkan ide baru, berarti kan yang lama harus ada kelemahannya. Nah, kelemahannya itu bisa diselesaikan, diharapkan bisa diselesaikan dengan ide baru ini. Nah, membangun ide barunya itu kan seperti yang Mbak Rini tadi sampaikan, bahwa perlu juga kita tahu kelemahan-kelemahannya dulu, kemudian kelemahannya harus diselesaikan dengan cara apa, kemudian baru bisa membuat statement masalah ini bisa kita selesaikan salah satunya dengan hukum humanis, misalkan begitu. Kayaknya perlu ada penekanan terhadap hal tersebut. Nah, kemudian ini yang terakhir kayaknya deh, Mbak Rini. Kan Mbak Rini bilang mengkhususkan anak-anak yang terlibat dalam extraordinary crime. Nah, sebetulnya untuk melihat itu, ini membutuhkan informasi yang lebih kuat ya, terkait dengan jumlah data ya. Kita bicara data. Seberapa banyak sih anak yang terlibat dalam extraordinary crime? Nah, itu kan tidak ada juga di sini. Mbak Rini hanya menyebutkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam terorisme. Ya, oke, mungkin 1-2 kasus kita pernah mendengar. Tapi kan kita perlu ditampilkan dengan data yang kuat bahwa memang banyak anak-anak yang terlibat di dalam kejahatan extraordinary. Seperti yang digambarkan di sini kan, seperti kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi. Ini kan secara ini kayaknya anak-anak nggak sampai ke situ gitu ya. Kecuali di daerah-daerah perang ya, misalkan kayak di Afghanistan ya mungkin aja. Tapi kan di Indonesia nggak sampai situ. Tapi ya, kalau terorisme sih mungkin iya. Nah, tapi kan untuk menguatkan itu kita butuh data di sini. Berapa anak-anak yang terlibat dalam kegiatan extraordinary crime ini. Gitu. Jadi tadi itu yang mohon maaf Mbak Rini tadi simpulkan kan jadinya seperti penanganan terhadap anak yang melakukan kejahatan biasa. Ya kan tadi yang kesimpulan Mbak Rini tadi itu ya, diberikan perhatian lebih, kemudian diperlakukan tidak sama seperti orang dewasa. Itu kan anak-anak yang melakukan kejahatan pada umumnya treatmentnya juga sama seperti itu gitu.
Nah, jadi kalau kita bisa lihat secara spesifik bahwa ini loh anak-anak yang terlibat dalam extraordinary, kemudian mungkin dia punya masalah tersendiri terhadap perilaku dan sebagainya. Nah, itu kan yang perlu nanti bisa dicarikan solusinya. Satu lagi sama kayak kita bahas skripsi, masih ada kata sambung di depan kalimat ya. Kemudian format juga mungkin perlu diperhatikan lagi, kayaknya ada beberapa penulisan format yang belum cocok dengan buku panduannya, nanti tolong diperhatikan. Itu saja mungkin dari saya tambahan untuk menguatkan ide disertasinya Mbak Rini. Terima kasih Prof. Akib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Irzal. Mohon dicatat Bu Rini. Saya coba tangkap yang paling penting menurut saya pertama adalah tadi terkait dengan, nanti saya akan komen juga nih sebetulnya kalau belum dikomen oleh Pak Prof. Maroni sama Bu Nikmah, seberapa kuat sebetulnya, seberapa lemah sebetulnya RJ dan hukum progresif sehingga Anda harus memunculkan dengan istilah hukum humanis. Saya nanti akan komen juga dengan hukum humanis itu. Kemudian tadi yang menarik barangkali, yang penting barangkali juga dengan dari Pak Irzal berkaitan dengan data ya, data extraordinary yang melibatkan anak itu mungkin perlu untuk memperkuat isu hukum yang ada di latar belakang selain dengan selain dengan salah satu tadi dikatakan isu hukum yang dikatakan regulasinya kurang dan seterusnya. Selanjutnya saya kira tidak usah mau ditanggapi secara ringkas, Bu Rini? Ya, baik. Terima kasih Bapak Ahmad Irzal Fardiansah ya. Memang betul. Jadi sebetulnya ini naskah ini memang terlalu cepat ya. Maksudnya juga memang ada banyak sekali kelemahan. Karena ketika kuliah metodologi penelitian bersama dengan Pak Henny, bahkan beliau menyampaikan beberapa masukan. Jadi langsung fokus ke tindak pidana extraordinary apa yang akan dibahas. Tapi saya kemudian menyatakan memang ada beberapa tindak pidana extraordinary yang tidak mungkin dilakukan oleh anak. Misalnya tindak pidana korupsi dan beberapa hal tadi yang disebutkan oleh Pak Irzal. Kemungkinan ini mungkin menjadi bahan contoh dalam rekonstruksi kenapa harus dia dibahas. Contohnya misalnya narkotika dan teroris, kemungkinan seperti itu. Dan terkait data dan sebagainya, sebetulnya memang sudah dikumpulkan dan memang masih terserak dan belum tergabung di naskah ini. Jadi memang perlu banyak koordinasi, termasuk juga kalau saya ini bersama dengan Pak Ketut, kalau berdasarkan kami kuliah bersama, Pak Ketut pun ingin mengkaji terkait dengan model untuk penanganan anak pelaku tindak pidana teroris. Karena menurut beliau di Lampung sendiri ini zona merah untuk anak pelaku tindak pidana teroris, terutama di pesantren-pesantren. Jadi beliau menyatakan bahwa ada beberapa pesantren, bahkan saya ketika melakukan pengabdian pada masyarakat di Batu Putuk, Kemiling pun ada salah satu pesantren yang notabene isinya itu pastinya anak. Jadi anak SD, SMP setingkat yang justru sudah oleh Densus 88 dan kemudian pondok pesantrennya ditutup. Jadi nanti terkait data dan mungkin mohon petunjuk. Jadi kalau saya memilih apakah narkotika, apakah teroris gitu, malah menjadi enggak, itu sebagai sampel contoh sebetulnya. Tapi nanti fokusnya ke rekonstruksi sistem penegakan hukumnya yang mau dibahas. Ya. Nah, ini juga nanti butuh masukan-masukan terkait pengerucutan naskah prelim ini. Terima kasih Pak Irzal. Ya, saya kira itu kan hanya dukungan data. Tadi nanti kan bisa berbagai kasus extraordinary yang melibatkan anak, datanya saja, bukan harus membahas fokus ke teroris atau bukan. Selanjutnya saya persilakan kepada Prof. Maroni untuk Prof. Maroni mohon izin. Makasih. Terima kasih Pak Irzal. Saya lanjut serahkan kepada Prof. Maroni, tapi mohon izin Pak Agus Triyono, tolong dipimpin sebentar. Saya ke belakang sebentar ya. Ya, Prof.
Belum sholat dan makan. Saya sembari itu izin sebentar mungkin Ya, 5 Prof. menit. 5 menit. Ya, silakan. Saya titip sama Pak Agus dulu. Ya, Silakan Prof, lanjut. ya, oke. Makasih, Prof. Akib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Ahmad Irzal tadi, ya. Dari judulnya saja kan di sini rekonstruksi sistem penegakan hukum, gitu ya. Nah, idealnya kan di dalam pembahasannya itu membicarakan mengenai bentuk dari rekonstruksi sistem penegakan hukumnya, gitu kan. Oleh karenanya saya juga heran ini kenapa isinya justru bicara mengenai tindak pidananya, ya, bicara mengenai apa SPP-nya, itu kan sudah umum, udah ada, ngapain lagi dibahas gitu ya. Justru yang mau dibahas itu sistem penegakan hukumnya, ya, sistem penegakan hukum terhadap anak yang melakukan extraordinary. Ide bagus gitu ya, ide bagus karena memang yang ada sekarang sistem penegakan hukumnya tidak membedakan ya. Padahal ke depan tidak menutup kemungkinan walaupun tadi datanya diminta gitu ya harus diinikan, itu menjadi tren ya, karena berdasarkan ketentuan SPP anak yang ada, anak di bawah 12 tahun itu kan tidak bisa dipidana ya, akhirnya tidak menutup kemungkinan mereka dijadikan dunplehen gitu ya. Tetapi karena ini extraordinary gitu ya, maka perlakuannya harus ada bersifat khususan gitu ya, bersifat khusus. Atas dasar itu idealnya kajian lebih fokus kepada itu. Maka saya ingin tanya kepada Ibu Rini, yang dimaksud dengan sistem penegakan hukum di sini dalam bentuk apa gitu? Sistem penegakan hukumnya. Ya, jadi sistem penegakan hukum ini sebetulnya sama dengan ini ya. Jadi proses penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana extraordinary mulai dari tahap awal penyelidikan sampai nanti proses setelah pembinaan di terapatan. Nah, ini Bu yang harus dikembangkan. Kan dalam konteks hukum pidana gitu ya, penegakan hukum itu kan ada dalam arti luas, ada dalam arti sempit. Karena ini tataran disertasi gitu ya. Kita sudah tidak lagi bicara mengenai penegakan hukum dalam arti sempit, dalam arti apa penyidikan, penuntutan, gitu ya, itu bagian ya. Justru yang lebih penting itu karena ada sistem, gitu ya, itu berkait dengan substansinya, strukturnya, kulturnya yang harus dibangun. Karena karakteristik yang membedakan penegakan hukum pidana dengan non pidana itu adalah karena adanya kelembagaan ini, ya. Mengapa di dalam sistem peradilan pidana anak itu ada penyidiknya penyidik anak, jaksaannya jaksa anak, peradilannya peradilan anak. Ini berkaitan dengan kelembagaan nih, ya, berkaitan dengan kelembagaan. Nah, seperti kita ketahui kan bicara mengenai hukum, unsur-unsur hukum kan substansi, struktur, kultur itu kan. Nah, ini kan ketiga ini gitu ya. Kalau mau ditegakkan kan merupakan suatu sistem nih yang nggak bisa berdiri sendiri antara substansi, struktur, kultur, gitu ya. Nah, idealnya kajian tuh bicara tentang ini Bu, gitu ya. Penegakan hukumnya itu, sistem penegakan hukum itu berkaitan dengan substansinya. Apakah Undang-Undang Nomor 12 ya, 11 tahun 2012 itu secara substansial, gitu ya, sudah bisa mengakomodir kepentingan hukum anak yang melakukan extraordinary. Kalau tidak, apanya yang harus dibongkar? Nah, atas dasar itu, idealnya ketika awal bicara kerangka pemikiran, udah membangun paradigma apa nih? Mau membahas rekonstruksi ini. Ya, hukumnya mau diartikan dalam konteks apa? Ya, kalau hukumnya hanya diartikan dalam arti normatif, norma, nggak jadi tuh, ya nggak jadi ya. Dia harus melihat hukum dalam aplikasinya di masyarakat, ya, langkah hukum di dalam masyarakat. Nah, atas dasar itu saran saya coba nanti ini idenya bagus ya, kalau mau diangkat jadi disertasi juga itu bagus ya, hanya saja itu ya,
yang menjadi fokus jangan lagi bicara bentuk kejahatan extraordinary-nya. Ya, orang itu mah sudah tahu, kita udah tahu semua, SPP udah tahu kita, gitu ya. Nah, lalu karena kita di S3 ini, khususnya Unila ini flagship-nya itu hukum Pancasila, gitu ya. Nah, coba semuanya itu, ya, jadi humanisnya ini humas dalam konteks hukum Pancasila, bukan humanisnya HAM orang Barat. Ya kan hak asasi itu kan ada beberapa pandangan kan, ada yang pandangan universal, ada pandangan yang seperti yang dianut di Indonesia, selain mempunyai hak juga mempunyai kewajiban, gitu ya. Jadi humanisnya humanis yang merujuk kepada Pancasila. Nah, saya lihat kajian terhadap Pancasilanya ini sangat minim nih. Ya, contoh misalnya bicara restitusi. Ya, pengertian restitusi itu dapat bayaran atau gimana? Diganti kerugian atau gimana? Restitusi itu dalam konteks tulisan ini, Ibu Rini. Iya, restitusi ini ganti kerugian. Iya, berupa material uang gitu. Dia kerugian apa yang harus diganti? Justru lebih harusnya dia lebih fokus kepada pembinaan mental, spiritual apa misalnya gitu ya. Dia mendapat perlindungan misalnya adanya kewajiban orang tua misalnya dan sebagainya. Ini kok justru harus dikomersialkan istilahnya gitu ya, dikomersialkan. Oke, bisa aja itu merupakan suatu ide gitu ya, suatu ide. Tapi dikaji. Tadi kan katanya restitusi sesuai dengan sila kedua gitu ya, sila kemanusiaan gitu ya. Harus dikaji gitu ya. Ya, kemanusiaan dari aspek kemanusiaan yang bagaimana restitusi itu bisa muncul sehingga dia harus dijadikan model ya, menjadi sistem penegakan hukum terhadap anak yang pelaku ekstraordinari itu. Gitu ya. Nah, saya lihat kajian dalam bahasan ini ya, tulisan ini justru pokok bahasan yang lebih ditonjolkan di dalam pembahasannya, gitu ya. Padahal harusnya jawaban dari isu yang akan dibangun. Isunya kan mau melakukan rekonstruksi, gitu ya. Artinya setidak-tidaknya di dalam pembahasan itu membicarakan mengenai kondisi existing, sistem penegakan yang ada dengan berbagai kelemahannya, kajiannya itu kan, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi. Nah, rekonstruksinya itu bentuknya apa? Ya, dengan mengeksplor ya, mendayagunakan teori-teori yang digunakan. Sebagai contoh misalnya, kan di dalam hukum pidana itu ketika akan menanggulangi suatu kejahatan melalui hukum pidana, kan ada 3 kebijakan tuh, ya, kebijakan mengenai penentuan perbuatan dan bentuk pertanggungjawabannya, gitu kan. Lalu yang kedua kebijakan mengenai sanksinya, dan yang ketiga kebijakan mengenai mekanisme sistem peradilan pidananya, ya, penegakan hukumnya itu. Nah, ketiga aspek ini, gitu ya, kalau ini dieksplor ya, untuk mewujudkan suatu sistem muncul nih, gitu ya. Ketika perbuatannya itu extraordinary, akan dibedakan dengan yang non extraordinary. Begitu juga pelakunya, gitu kan, pelakunya dan sebagainya. Nah, itu yang dikatakan sistem, ya. Nah, atas dasar itu, menurut saya ide-ide bagus, tinggal diformulasikan lagi, gitu ya. Kalau mau diangkat menjadi disertasi, diformulasikan lagi untuk yang outputnya itu, ya, outputnya bisa memberikan gambaran tentang bentuk yang kayak mana sistem penegakannya itu, secara substansinya aturannya seperti apa, ya, yang membedakan dengan yang ada di Undang-Undang 11 2012, ya. Lalu secara strukturnya seperti apa, termasuk secara kulturnya bagaimana, ya, secara kultur untuk menanggulangi
isu yang dimunculkan dalam tulisan ini. Saya pikir itu ya dari saya, Ibu Rini, untuk lebih memfokuskan kajian rekonstruksinya itu ya, sehingga kesimpulannya bisa mewujudkan ya atau menghasilkan bentuk konstruksi baru ya, wujud konstruksi baru ya, sistem penegakannya itu ya, baik dari aspek aturannya, substansinya bagaimana, strukturnya bagaimana, kulturnya bagaimana, sehingga kepentingan hukum ya, kepentingan hukum anak ya, khususnya yang melakukan kejahatan ekstraordinari ini dapat terlindungi, berbeda dengan anak yang melakukan tindak pidana pada umumnya. Saya pikir itu dari saya, Prof. Akif. Ya, makasih Prof. Maroni. Tadi saya dengar juga, walaupun saya dalam kondisi di luar ruangan, salah satu yang menarik, nanti saya juga akan berikan komen, hukum humanis itu harus diletakkan dalam konteks yang mana? Hukum humanisnya, flagshipnya S3, hukum humanis dalam konteks hukum Pancasila. Nanti saya coba jelaskanlah kira-kira seperti apa. Tapi kemudian dari Pak Maroni terakhir itu sejalan dengan coret-coretan saya, nanti saya coba tayang di PowerPoint. Saya sudah punya tayangannya, bahwa outputnya itu apa sih sebetulnya? Outputnya itu adalah konsep baru, konstruksi baru. Mau pakai teori Friedman yang seperti apa, monggo. Mau pakai teori yang lain, monggo. Jadi apa namanya, teori itu kan hanya pisau, tetapi yang mau kita gunakan nanti yang seperti apa nanti di situ. Saya kira lanjut, Ibu Profesor Dr. Nikmah Rosidah. Ya, terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rini direkam kalau bisa, atau si adminnya Aulia direkam ya. Ya, sudah. Ya, Bu Rini sudah prelim ya, angkatan 2020. Cukup cepat ini. Bersyukur ya, ada kesempatan yang diberikan dari Pak Ketua maupun Pak Sekretaris. Berbanggalah. Jadi seperti apa yang telah saya dengarkan baik dari Bapak Dr. Irzal maupun dari Prof. Maroni, pada umumnya makalah ini memang sudah sepertinya udah mantap ya dijadikan judul disertasi Saudara Rini ya. Baiklah, saya juga menekankan masalah apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Irzal tadi, isu hukumnya. Nah, isu hukumnya ini karena extraordinary itu banyak ya, tapi yang nggak tergapai oleh anak. Jadi coba dikecilkan dengan apa saja yang akan dibahas di sini. Nah, dikerucutkan di dalam ruang lingkup, di dalam isu hukum saudara ini. Di samping data-data yang telah disampaikan tadi, didukung oleh data-data, misalnya yang kasus extraordinary tentang teroris, tentang narkotika. Ini sebenarnya banyak sekali, cuman yang nggak muncul di sini. Kemudian saya tadi mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Rini tentang pasal 5 ya. Nah, jadi di dalam isu hukum ini juga perlu ditambah dengan apa sih kelemahan-kelemahannya sehingga kita ingin membentuk suatu rekonstruksi baru. Ya. Buatlah sejarah singkat dari sistem peradilan pidana itu sendiri, ya. Sejarah singkat. Nah, tapi tadi Ibu Rini menjelaskan masalah 45 tersebut, ya. Itu dimaafkan. Sebenarnya kenapa pasal 45 itu tidak termasuk dalam strafrechtsleutigheronden, ya, tentang penghapusan hukuman ya. Di dalam KUHP ada pasal-pasal yang seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dikenakan hukuman, tapi tidak termasuk pasal 45 KUHP. Karena pasal 45 KUHP alternatif yang ketiga itu hakim dapat memberikan hukuman terhadap anak. Ya, Bu Rini, maaf ya ini
Bu Rini keliru ini di dalam ini. Makanya saya ingatkan jangan sampai nanti jadi bias ya. Nah, jadi pasal 45 itu tidak termasuk dalam penghapusan hukuman Bu Rini. Jadi tetap itu adalah hakim dapat menentukan hukuman. Oleh sebab itu ya pasal 45 KUHP ini ya diperluas lagi adanya diversi dan lain sebagainya dengan cara seperti apa. Nah, ini Bu Rini mau memasukkan yang tindak pidana yang di atas ancaman hukum 7 tahun. Nah, ya. Jadi yang extraordinary ini jelas sama narkotika dan lain sebagainya itu ancaman hukumannya di atas 7 tahun. Nah, ini penegakan hukumnya ingin dilakukan dengan cara humanis. Nah, ini istilahnya ini kan temuan Bu Rini ya di sini ya. Nah, temuan-temuan ini yang nanti dealnya dari disertasi ini ya. Nah, yang akan saya tanyakan di sini Bu Rini, ada beberapa juga permasalahan yang akan Ibu Rini sampaikan. Ya, ada 6 permasalahan. Tapi 6 permasalahan ini belum menggambarkan yang sebenarnya, ya kalimat yang sebenarnya. Kemudian bagaimana sih existingnya? Is constitutumnya seperti apa? Bagaimana is constituendum? Temuan apa yang akan Bu Rini sampaikan? Nah, ini yang akan saya tanyakan kepada Bu Rini. Silakan. Baik, terima kasih Profesor Dr. Nikmah Rosida. Sebetulnya yang menjadi isunya ini adalah tadi ya, ketika anak sebagai pelaku tindak pidana extraordinary ternyata tidak diakomodir dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Padahal sebetulnya kalau sekarang dengan isu restoratif justice, tindak pidana korupsi pun yang juga termasuk tindak pidana extraordinary ini pakai juga restoratif justice. Ya kan? Tapi kenapa ketika anak menjadi pelaku tindak pidana yang extraordinary yang tersebar dalam beberapa tindak pidana, antara lain tindak pidana narkotika ataupun tindak pidana teroris, nah ini perlakuannya bahkan tidak sebagaimana menjadikan restoratif justice terhadap pelaku tindak pidana korupsi misalnya. Itu menjadi sebentar, saya potong dulu. Prof. Maroni izin. RJ boleh nggak korupsi? Setahu saya nggak bisa. Iya. Udah ada ketentuan. Digagas, sudah digagas dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung ya, atau Jaksa Agung ya. Nggak ada. Nggak ada. Jadi bukan korupsi. Pak Maroni bisa jelaskan nggak? Itu untuk tindak pidana yang ringan-ringan saja. Di bawah 1 miliar itu Bu, kalau ininya ketentuannya. Enggak. Enggak, itu ada 5 juta ke bawah. Ada surat edarannya. Iya. So, nanti dicek lagi aja. Iya. 50 juta dana bos itu, khusus untuk dana bos itulah yang kecil-kecil. Bos juga gede, Bu. Seragam sekolah juga gede, Bu. Iya, tapi ada batasannya Pak itu, enggak keseluruhan Bu Rini. Jadi nanti rancu ini kita nanti rancu, jangan bicara soal merancukan ya. Ya, korupsi nggak bisa RJ itu. Ya, pasal 45 tadi itu Bu Rini juga ya, itu di sejarah nggak ada cerita yang seperti Bu Rini katakan dihapuskan itu, nggak ada ya. Silakan Bu Rini, lanjutkan. Lanjut. Baik, mohon maaf atas kekeliruan. Nah, kemudian dari beberapa tindak pidana extraordinary yang dilakukan oleh anak, tadi ya, sebetulnya dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak mendapatkan kesempatan untuk dilakukan restoratif justice dengan diversi, karena memang sudah tidak memenuhi persyaratan. Jadi, berarti ini juga menyalahi asas yang ada, yaitu asas non-diskriminasi. Jadi sejak awal sudah tidak bisa mendapat kesempatan untuk diversi. Nah, sehingga sebetulnya nanti outputnya adalah dengan merubah ataupun menambahkan pasal dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Sehingga ketika anak menjadi pelaku tindak pidana extraordinary, maka dia harus diperlakukan sebagaimana apa yang akan digagas, yaitu dengan model yang lebih humanis. Nah, ini juga sebenarnya dipikir-pikirin tadi ya. Humanis ini kan kalau berdasarkan dengan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, pasal 2 Pancasila ya. Ini jangan pasal 2 Pancasila, nggak ada. Sila kedua. Sila kedua, iya. Santai, jangan grogi. Ya, sila kedua. Dari sila juga bingung pasal 2 dari sila. Iya. Ya, sila kedua dasar dari Pancasila ya, dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini digagas sebetulnya menggagas perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Jadi lebih mengutamakan kemanusiaan dan perlindungan serta kesejahteraan bagi anak pelaku tindak pidana. Jadi keinginan rekonstruksinya seperti itu. Salah satunya dengan menambahkan pasal di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Ya, jadi temuannya selama ini kok tidak memikirkan hal yang demikian. Coba nanti dimasukkan ke dalam isu hukumnya ya, Bu Rini ya. Iya. Cukup, Bu Nimah? Saya rasa itu dulu, Prof. Sementara itu dulu. Makasih, Bu Nimah. Saya persilakan Pak Agus. Saya terakhir aja. Baik, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilainya bisa sembari dijapri ke saya atau ke Pak Agus ya, Prof Nikmah, Prof Maroni. Ya, oke. Tadi lupa, Irjal tadi udah kirim belum ya? Baik, terima kasih Prof. Kesempatannya Prof. Salam sehat untuk Prof Maroni dan Prof Nikmah Rosidah. Amin. Untuk Bu Rini Fatona yang alhamdulillah sekarang sudah masuk ke prelim ya. Ini bagus ini, pecah telur untuk angkatan 2020. Kesempatan pertama untuk Mbak Rini Fatona. Saya sangat mengapresiasi sekali bahwa hari ini bisa melakukan ujian prelim ya. Dan yang dibahas itu nggak jauh-jauh dari anak ya. Anaknya Mbak Rini banyak ya. Ini termasuk pegiat anak. 6 apa 8 ya anaknya ya? Setengah lusin, Pak. Setengah lusin. Ya, itu termasuk yang pegiat anak ya, dan termasuk kajian-kajiannya juga berkaitan dengan anak. Yaitu apresiasi dari saya. Kemudian yang kedua, terkait dengan tulisannya, saya pikir jumlah halaman sudah memenuhi, tapi mungkin tadi substansi sudah dibahas oleh Bapak-Bapak itu sekalian. Saya sekedar menambahkan, saya mulai dulu secara runtut dari abstrak ya. Kalau kita lihat dari abstrak ya, saya pikir ya abstraknya sudah mewakili apa yang di dalamnya, karena di dalamnya ya begitu. Tapi ada beberapa hal yang perlu dicatat. Yang pertama terkait penulisan ya. Misalnya titik koma ya, karena ada beberapa kalimat yang saya sudah baca, kalimatnya itu panjang, seharusnya itu dibatasi dengan titik, hanya dibatasi dengan koma saja. Masuk. Jadi logika bahasanya itu terpengaruh oleh titik koma tanda baca itu tadi. Nggak usah dibuat misalnya ya. Ini beberapa sudah saya catat atau sudah saya tandai. Kemudian logika bahasa yang lain itu misalnya ini sistem peradilan pidana anak masih bersikap diskriminatif.
Diskriminatif itu kata sifat, sehingga temannya itu juga harus menunjukkan kata sifat. Seharusnya bersifatnya, karena sistem peradilan, kecuali kalau penegak hukumnya bersikap, ya baru bersikap ya. Tapi karena ini adalah suatu sistem, bukan person, dia bersifat, bukan bersikap ya. Kemudian yang lainnya, maka penegakan hukumnya harus berbasis humanis. Humanis juga itu sifat. Ya, tapi ini mungkin mau dikaitkan dengan humanis tadi. Nah, ini terkait dengan abstraknya ya, meskipun abstraknya mungkin perlu direvisi kembali ya, terkait dengan temuan yang paling menonjol apa sih terkait dengan penelitian yang dilakukan Mbak Rini Fatonah. Kemudian ini di berkasnya belum ada, sesuai dengan panduan adalah halaman pernyataan ya, itu belum dibuat, harusnya dilengkapi itu. Kemudian tidak terisi ada daftar tabel atau daftar gambar, jika ada ditambahi. Kemudian masuk ke pendahuluan ya, tadi sudah dibahas secara mendetail mengenai substansi dari bahasannya. Seharusnya ada beberapa hal saya mencatat di sini, selain penulisannya juga hal-hal yang logikanya belum pas saya pikir ya. Misalnya di halaman 3 itu apakah kemudian kita langsung merujuk pada peraturan PBB gitu terkait dengan mewujudkan kesejahteraan anak dengan perhatikan prinsip proporsionalitas yang strategis diatur dalam peraturan Perserikatan Bangsa. Tuh, mungkin kita sebenarnya sudah ada itu karena tadi kan basisnya itu norma ya, hukum humanis tadi ya, pasti normanya nggak cuma ini, tapi ada beberapa yang kemudian juga diatur ini. Kita kan punya hukum sendiri. Kemudian ini baru saya catatan nomor 1 ya. Kalau tadi catatan tambahan. Pertama di halaman 4 kita lihat ada sistem peradilan anak ya. Awali dengan sistem peradilan anak. Saya melihat dari judulnya itu sistem penegakan hukum ya. Seharusnya sudah mulai masuk di penegakan hukum itu apa sih gitu. Karena nggak semua orang tahu apa yang mau atau diinginkan oleh Mbak Rini Fatonah ya. Penegakan hukum. Seharusnya itu dimunculkan penegakan hukum yang dimaksud itu yang seperti apa maunya begitu. Kemudian yang catatan kedua saya adalah terkait dengan anak bermasalah dengan hukum ya, atau ABH. Tadi sudah disampaikan di awal tadi oleh Pak Irzal tentang data ABH ya. Saya mencatat di sini kok ada di ABH itu malah justru di pembahasan di halaman data ABH di halaman 30 ya. Di halaman 30 yaitu data anak residivis dan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak residivis ya. Itu dari 2013 sampai 2016. Yaitu ada pencurian, narkotika, dan asusila ya. Ini yang tadi sudah dibahas oleh pembahas sebelumnya. Saya cuma mengatakan bahwa ini ya, terkait dengan ABH ini mungkin semestinya perlu ditambahkan di bagian awal-awal ya, di latar belakang untuk menunjukkan bahwa ada urgensi penelitian ini karena di latar belakangnya oleh anak bermasalah dengan hukum. Dan ini kan anak bermasalah hukum itu nggak yang sederhana ya, tapi malah justru yang extraordinary. Nah, itu menimbulkan tanda tanya kembali. Karena datanya juga minim, kemudian kita juga tahu secara logis bahwa yang extraordinary itu hanya dilakukan oleh orang dewasa. Nah, ini kalau dilakukan oleh anak itu malah pertanyaannya besar sekali. Nah, sehingga harus dibuat argumen dengan data-data yang valid, harusnya ditambahin data bahwa minimal yang narkotika aja lah, kan narkoba kan termasuk yang extraordinary kan ya. Itu sementara kalau saya lihat di satu baca di halaman 30 itu narkoba cuma 1, yaitu di 2016 ya. Padahal saya sendiri mengalami ya, saudara saya anak kecil itu dia narkoba, tapi ya itu perlakuannya sama dengan yang lain gitu. Termasuk saya tanya dengan kawan yang kejaksaan ya, dia dari Tanggamus pindah ke Menggala. Saya bilang kalau di Tanggamus mungkin
tindak pidananya beda dengan yang ada di Menggala gitu. Kalau di Tanggamus mungkin pencurian segala macam gitu, atau narkoba gitu ya. Kalau di Menggala mungkin beda, mungkin kekerasan gitu, senjata tajam gitu ya. Ternyata enggak. Ternyata kata dia sama aja, yaitu narkoba kata dia gitu. Lu kok bisa gitu? Oh itu kan karena ada target dari sana, apa ya, atasan sana lah gitu. Tiap bulan atau berapa tiap tahun tuh ada target untuk menangkap narkoba itu sekian gitu. Karena mungkin poinnya besar. Nah, itu mungkin bisa jadi data awal terkait dengan tindakan extraordinary yang dimaksud. Kemudian yang kedua, saya mengutip dari bukunya Richard Susskind. Itu dia mengemukakan dua hal terkait dengan ya penegakan hukum atau peradilan itu sendiri ya. Itu tuh dimaknai sebagai, itu pertanyaan besarnya adalah itu peradilan atau sistem peradilan itu tempat ya, place atau service gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan perlakuan terhadap ABH ini tadi, anak bermasalah dengan hukum. Kalau di sini saya di halaman 5, Mbak Rini cuma mengatakan bahwa anak ini ditaruh di tempat yang sama seperti orang dewasa karena tempatnya itu nggak semua di Indonesia, nggak semua lapas di Indonesia itu mempunyai tempat khusus untuk anak. Padahal lebih substantif daripada itu bahwa perlakuan terhadap anak itu ya lebih dari sekedar tempat gitu. Makanya saya mengutip Richard Susskind tadi, ini yang maksudnya tempat apa servis gitu. Servis itu berkaitan dengan bukan hanya tempat. Oke, tempat itu ya, itu hal sederhana lah ya. Tapi perlakuannya loh, humanisnya itu loh yang perlu dikaji lebih dalam gitu. Makanya perlu dipertegas atau ditambahi argumen mengenai perlakuannya itu enggak humanis gitu. Bukan tempatnya aja disatukan, tapi perlakuannya pun enggak humanis, enggak melihat bahwa dia itu ada hak-hak anak yang perlu dilindungi gitu. Di halaman 5 itu tadi belum sampai ke sana, tapi masih pada tempat atau lapasnya itu enggak ada, enggak setiap daerah sama gitu. Itu argumen yang saya pikir masih lemah gitu. Perlu ditambah lagi bahwa sistem peradilan itu atau hal terkait dengan ABH ini adalah servis juga. Kemudian yang ketiga adalah restoratif justice adalah tujuan utama gitu kan. Tujuan utama dari hal ini. Kalau kita lihat tadi hukum humanis atau diversi itu kan sebenarnya kita ingin mengatakan ya restoratif justice itu gitu loh. Maka kemudian kalau kita bilang restoratif justice ya kita bilang dari awal juga kita udah tahu bahwa ini adalah restoratif justice gitu. Di halaman 6 sudah dimunculkan restoratif itu ya, bahwa penjatuhan pidana bagi anak tadi ultimum remedium bukan primum remedium, ya, itu udah bagus lah. Cuman yang perlu ini kemukakan lagi, nggak semua orang tahu termasuk saya kriteria anak ya. Ini nggak dicantumkan dalam konteks restoratif justice ini ya. Anak itu siapa gitu. Tidak semua orang tahu anak itu siapa, seharusnya di latar belakang juga udah dikemukakan anak yang dimaksud tuh yang kriterianya begini, di bawah umur sekian itu dianggap anak gitu. Karena kita menulis bukan yang baca, bahkan saya pun ya, saya masih meraba-raba anak ini yang dimaksud pidana apa, masuk perdata apa, dimaksud HAN itu apa gitu. Makanya ini bacaan ini untuk semua orang dan semua orang harus tahu bahwa anak yang saya maksud itu adalah yang ini gitu. Jadi perlu ditambahi di latar belakang itu di awal-awal itu juga mengenai anak. Kita jelas anak yang dimaksud itu anaknya siapa gitu. Atau anaknya itu dengan kriteria apa. Kemudian catatan kelima terkait dengan data ABH udah saya katakan tadi di awal, termasuk yang disampaikan oleh pembahas sebelumnya mengenai data anak itu yang terlibat dalam extraordinary crime. Kemudian catatan keenam dari saya terkait dengan permasalahan dan ruang lingkup ya. Saya pikir saya ini Mbak Rini berhamburan sekali mengungkapkan permasalahannya itu ya, saking banyak yang mau ditulis jadi semuanya kayaknya mau dikaji gitu ya. Padahal harus dipetakan mana yang sudah diketahui orang, mana yang belum diketahui orang. Misalnya di permasalahan ada kejahatan luar biasa extraordinary crime, itu nggak usah dipermasalahkan lagi, udah semua orang juga tahu, tinggal dirunut aja literaturnya. Jadi ada 3 hal mungkin ya yang sering didengungkan. Itu ada state of the art. Kemudian ada research gap
dan ada novelty. Berkaitan dengan ini perlu dilihat dulu literatur apa tadi ya, state of the art, yang enggak lain adalah literature review ya, dari penelitian sebelumnya itu apa, kemudian kita itu di mana posisinya, atau dia itu pernyataan kemutahiran kalau secara apa ya, gramatikal ya. State of the art itu adalah pernyataan kemutahiran, maksudnya harus dinyatakan dulu ini yang paling mutakhir apa sih dalam konteks penelitian terkait dengan penegak hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana itu ya. Mungkin sekarang sampai sekarang mungkin yang setelah direview mungkin sampai penegak hukum terhadap anak pelaku tindak pidana saja. Tapi kemudian Mbak Rini Fatona karena mutakhirnya sampai situ, ini ada penuan baru yaitu novelty-nya yaitu yang extraordinary gitu. Itu kan yang luar biasa, maksudnya yang baru, hal baru sekali dengan melihat riset gap-nya. Itu ini belum pernah diteliti nih. Kalau yang diteliti tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu udah biasa, udah sering dan sampai situ berhenti. Tapi kalau yang extraordinary belum terpikirkan. Nah, berarti ini juga termasuk novelty gitu. Tapi itu harus dinyatakan bahwa sampai saat ini, detik ini belum ada yang pernah melakukan penelitian terkait dengan anak yang melakukan extraordinary. Padahal faktanya kan banyak. Nah, itu makanya harus ditambahin data itu tadi. Nah, terkait dengan permasalahan tadi seharusnya itu dipetakan mana yang sudah pernah diketahui orang, mana yang belum diketahui orang. Yang mungkin kalau saya boleh menyarankan yang 1, 2, 3, 1, 2 itu sudah sering diketahui orang. Tapi yang 3, 4, 5, 6 digabung ya. 3 itu jadi permasalahan 1 misalnya terkait dengan penegakan hukum bagi anak pelaku tindak pidana yang selama ini itu bagaimana? Itu kan kondisi existing ya. Yang seperti Ibu Prof. Nikma bilang yaitu sebagai jus constitutum gitu. Kemudian sinkronisasi secara vertikal dan horizontal tentang hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan. Nah, itu mungkin lihat merupakan kajian normatifnya. Kemudian pendekatan hukum humanis dalam penanganan anak pelaku tindak pidana ya. Yang 5 dan 6 wujud hukum humanis bagi anak pelaku tindak pidana itu jadi 1 terkait dengan jus constituendum-nya. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi udah ada jus constitutum, ada kajian normatif yang sekarang existing kondisi, dan kemudian di permasalahan 5, 6 itu digabung sehingga menjadi jus constituendum maunya kayak mana, yang hukum humanis itu yang seperti apa. Itu. Jadi sudah tergambar jelas rumusan masalahnya itu sudah fokus. Kemudian di poin terakhir yang saya catat adalah terkait dengan aspek Pancasila. Aspek Pancasila, kebetulan saya beberapa kali ikut mengkaji dan diskusi terkait dengan aspek internalisasi Pancasila ya. Sebenarnya hukum humanis itu bermula juga dari Pancasila, yaitu sila kedua terkait keadilan ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, keadilan di sini adalah kita artikan sebagai bentuk perlakuan yang adil bagi semua orang, yaitu bagi termasuk anak, gitu ya. Anak dengan dewasa adilnya itu beda gitu, maksudnya itu perlakuannya itu berbeda. Gitu, adilnya bagi anak bagaimana gitu. Nah, dengan mengaitkan dengan Pancasila kita baru tahu keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab yang dimaksud di sila kedua itu penerapannya bagi anak bagaimana gitu. Itulah mengkaji aspek Pancasila dalam prelim ini atau makalah prelim ini. Kemudian yang kedua yang terkait dengan Pancasila dalam prelim ini yang harus dielaborasi adalah terkait sila keempat yaitu musyawarah. Nah, di versi itu bisa katanya tadi ada komunikasi, mungkin musyawarah ya. Musyawarah antara si pelaku atau sebagai korban dia ya, mungkin disematkan sebagai korban, orang tua dan polisi di tingkat penyelidikan atau penyidikan. Belum sampai ke tingkat penuntutan, sudah bisa dikomunikasikan atau dimusyawarahkan. Nah, itulah aspek Pancasila yang bisa dikaitkan dalam konteks penelitian ini ya, atau makalah prelim inilah itu. Nanti kalau ditingkatkan jadi proposal atau disertasi ya nanti aspek Pancasila itu yang harus dikembangkan lebih lanjut. Dan saya pikir aspek hukum humanis itu bukan hal yang baru lagi, maksudnya itu ada dasar-dasar yang seperti yang tadi bilang, apa sih beda dengan progresif ya hampir sama, tapi peruntutannya bagaimana yang harus dijelaskan lebih
detail lagi gitu. Termasuk dengan kaitannya aspek Pancasila, sila yang mana gitu. Ya, saya menunjukkan sila kedua dan sila keempat gitu. Saya pikir itu dari saya, nggak perlu ditanggapi, ya dicatat saja. Saya kembalikan ke Prof. Akib. Silakan, Prof. Suaranya, Prof. Tadi saya sengaja matikan. Saya rasa sudah banyak ya masukan-masukan dari para penguji ya yang memberikan tanggapan atau masukan terhadap untung belum saya kasih nilai di sini ya. Saya kasih nilai C tadi nggak jadi kelihatan sama pun ini. Jadi saya coba coret. Jadi banyak masukan-masukan. Saya rasa itu nanti menjadi bahan ya. Karena terus terang memang ini dari saya nggak akan sampaikan semua yang sudah saya catat. Saya ini termasuk yang saya selamat dulu ya. Rini Patonah menjadi pioner, tetapi saya berharap materinya pun jadi pioner gitu loh. Jangan acak-acakan ya. Jadi pioner dalam arti pioner ujian pertama angkatan 2020, tapi harusnya materinya juga jadi pioner ya. Materinya jadi contoh ya. Jadi nanti mohon pertama, secara umum dari sisi format sudah lengkap lah, ada daftar isi. Tapi Pak Agus tadi bilang ada kurang apa satu tadi ya, misalnya halaman pernyataan yang nggak ada ya. Teknik penulisan, wah saya tapi lumayan lah ya dibanding nanti yang temannya yang lain ini masih lumayan. Salah ketik, inkonsisten, teknik penulisan masih ada beberapa yang tapi nggak banyak ya. Saya langsung masuk ke, nah ini langsung nyambung dari Pak Maroni. Tadi saya dengar Pak Maroni tadi ngomong, walaupun saya di luar, saya dengar tadi Pak Maroni ngomong konsep hukum humanis itu harus dalam perspektif hukum Pancasila. Saya sudah punya juga catatannya, nah. Sama dengan Pak Agus. Kalau cuma bilang konsep hukum humanis, kayaknya sudah banyak juga yang nulis. Sehingga originalnya tidak ada. Tapi pendekatan humanis yang saya coba lihat, Ibu Rini kemukakan di halaman 64, halaman 71. Kenapa harus malu-malu? Kalau saya malah judulnya, saya coba putar sedikit judul itu harusnya kalau saya misalnya rekonstruksi sistem penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana extraordinary, misalnya menggunakan pendekatan hukum humanis berbasis apa nih? Hukum Pancasila kalau saya. Kenapa takut-takut dengan istilah hukum Pancasila? Jadi hukum humanis itu pendekatan hukum humanis berdasarkan Pancasila. Jadi bukan hukum humanisnya orang Barat, tapi hukum humanisnya orang Indonesia. Nanti coba itu Pak Maroni sudah pernah nulis itu ya. Referensi hukum Pancasila saya pikir sekarang sudah banyak ya, referensinya bisa baca buku Arif Sidarta, bisa baca bukunya orang-orang UGM, banyak yang sudah bicara tentang hukum Pancasila. Nanti kalau tanya sama Prof Heriandi yang ngajar hukum Pancasila, nanti materinya apa. Kalau saya ya, ini sarannya nanti akan lebih bagus gitu kalau misalnya ditongolkan hukum Pancasilanya. Nanti Prof Maroni tadi menyampaikan juga seperti itu. Kalau saya kenapa malu-malu? Tetap komprominya ada, jadi berbasis hukum humanis, menggunakan pendekatan hukum humanis berbasis hukum Pancasila. Ya, kayaknya saya lebih jreng itu kalau itu ya, baru kelihatannya ya. Itu yang pertama berkaitan dengan judul, substansinya, originalitas, yaitu tadi originalitas ini akan kelihatan tadi. Seperti Pak Irzal bilang kan di sini sudah nyinggung restoratif justice. Apa bedanya? Memang restoratif justice kan tidak bisa untuk yang sifatnya extraordinary. Kita punya istilah atau kita punya konsep hukum yang progresif. Lalu bedanya kita di mana sebetulnya? Itu. Makanya saya berharap hukum humanis yang menggunakan pendekatan hukum Pancasila itu baru. Nah, disitulah kebaruan dari punya Rininya Patonah ya. Jadi sini terbatas pada kasus anak, belum ada kasus yang extraordinary. Oke, masalahnya gagasan seperti ini belum ditulis orang lain, terutama disertasi, yang perlu teliti lebih lanjut. Kira-kira itu jadi state of the art itu kalau kita terjemahkan bahasa kita kira-kira perkembangan terakhir tentang pendekatan hukum humanis terhadap anak ini sudah sampai di mana sehingga punya saya yang seperti ini. Kira-kira gitu. Itu
mendekati ujung dari latar belakang sedikit. Nanti kalau sudah di disertasi lengkapnya kan ada di originalitas ya. Tapi kalau untuk proposal apa untuk karya ilmiah atau apa itu masukkan di pendahuluan, cukup 1 alinea saja, Bu. 1 alinea saja, nggak lebih dari 5-6 baris atau 10 baris. Risetnya orang kira-kira seperti apa sehingga punya saya seperti ini. Jadi orang akan melihat, oh benar-benar ada istilah kebaruannya lah, novelty-nya lah, kira-kira seperti itu. Meskipun bukan original. Kalau original kan nggak ada lah yang betul-betul original ya. Konsep kita emang konsepnya Pak Sacito sama Mohtar sama siapa namanya Romli baru enggak. Itu Mohtar itu menggagas apa namanya Law as a Tool of Social Engineering-nya Indonesia dari Ruskupon kan kira-kira gitu, dari Bentham. Satipto Raharjo baru enggak. Satipto Raharjo sering dikenal juga bisa digolongkan kepada kelompok neo-positivism, rule and behavior. Jadi bisa juga tapi menggabungkan antara misalnya dia menggabungkan antara positivism dengan ajaran-ajaran yang Bentham, hukum untuk the greatest happiness of the greatest number. Sama aja, tapi itu ditentang juga kan oleh John Rawls itu konsepnya kan dengan fairness-nya misalnya. Jadi nggak ada yang sama sekali baru sebetulnya, tapi setidaknya ada beda. Ya, dari sisi substansi ya ini yang saya bahasanya agak sedikit mungkin mohon maaf kalau misalnya saya agak kacau dan melelahkan membacanya. Dari permasalahan aja saya bingung, Ibu ini mau tulis yang mana sih 6 seperti Pak Gus bilang tadi. Kenapa nggak misalnya simple? Kalau nulis makalah, itu biasanya nggak lebih dari 2 persoalan hukum yang akan dijawab. Kalau nulis disertasi, biasanya 3 saja sudah melelahkan. Bisa 500 halaman, 3 saja mau dijawab. Ini Ibu bikin 6. Ya. Nah, dari 6 ini Pak Agus tadi memang sudah mengkerucutkan dari Prof. Nikmah, sudah mengkerucutkan dari Prof. Maroni. Saya sependapat, barangkali bahasanya beda, tapi silakanlah nanti direnungkan saja. Masalah 1 nanti akan berkaitan dengan bagaimana, kalau mudah-mudahan saya nggak keliru ya, kalau keliru mohon dikoreksi nanti sama Prof. Maroni yang ahli pidana. Permasalahan 1 nanti mungkin akan fokus pada bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dalam konteks hukum, khususnya dalam konteks pidana extraordinary crime. Itu 1. Nanti ditempatkan di mana, monggo kalau saya mungkin di nomor 1. Yang nomor 2-nya, bagaimana existing dari penegakan hukum terhadap anak ya yang melakukan tindak pidana extraordinary crime. Jadi existingnya ya di situ bagaimana mulai dari aturannya sampai kepada aspek penegakan hukum, berapa kasus yang ada lalu ditempatkan di mana, seperti Pak Agus bilang ini tempat atau service. Kalau tempat mah gampang ya. Tapi service itu yang harus berkaitan dengan prinsip-prinsip, konsep-konsep di situ ya. Nah, yang ketiga itu baru yang namanya S3, Bu. Ibu melahirkan sebuah konsep baru atau konstruksi baru terhadap penegakan hukum menggunakan pendekatan hukum humanis kalau mau ditambah berbasis hukum Pancasila. Ibu mau gunakan landasan sila kedua, sila ketiga, sila keempat, tidak sesederhana itu. Nanti Ibu akan masuk kepada S3 itu kan sudah levelnya level filosofis, level teoritik. Ya kan? Tidak perlu Ibu sampai kepada pasal SPPA nanti pasal sekian diubah jadi bunyi begini. Oh enggak sampai di sana. Itu teknis sekali, nanti itu urusannya orang di DPR sana urusannya. Tapi konsep besarnya Ibu itu nanti harusnya nanti sejalan ketika ada perubahan undang-undang SPPA, konsep Ibu sudah bisa jadi rujukannya orang. Itu S3 gitu loh, Bu. Jadi dari sisi permasalahan saya rasa ini nanti perlu dikerucutkan, apalagi kalau jadi disertasi ya, jadi proposal. Kalau saya menyarankan cukup 3 ya.
Pertama, barangkali perlindungan hukum bagi anaknya. Nanti monggo dengan Pak Maroni yang ahlinya, dengan Bu Nikmah. Yang kedua berkaitan dengan penegakan hukum eksistensinya seperti apa sih memang sekarang. Ibu kan udah cerita tadi, anak tidak ada perlakuan yang ini perlakuannya sama dengan ini dan seterusnya dan seterusnya. Sementara itu bertentangan dengan hak asasi manusia, bertentangan dengan konsep non-diskriminasi. Tapi ingat ya, prinsip non-diskriminasi itu tidak tunggal. Bentham itu the greatest happiness of greatest number. Itu kenapa dibantai oleh teori-teori yang lain, karena itu seolah-olah kalau sudah semua dibahagiakan, dikasih rata, itu kan sama dengan keadilan yang distributif, yang namanya greatest happiness, greatest number itu. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata anak itu memang harus diperlakukan diskriminasi malah. Jadi jangan non-diskriminasi. Kalau non-diskriminasi berarti anak sama orang dewasa diperlakukan sama. Itu teori Bentham. Ternyata anak itu harus diperlakukan tidak sama. Itu kan harus diskriminasi namanya, Bu. Sama dengan saya, sama dengan Pak Maroni, sama dengan Pak Agus. Kalau saya, Maroni, Agus dikasih BLT, itu bertentangan dengan prinsip-prinsip itu tadi. Tidak bertentangan dengan teorinya manfaatnya Bentham, tetapi bertentangan dengan prinsip fairness, kejujuran, kesetaraan yang saya harusnya nggak dapat itu. Ya harusnya nggak dapat, kenapa saya harus dapat gitu loh, kan gitu. Jadi itu nanti teori-teori Ibu nanti diperdalam lagi di sana ya, dengan itu. Jadi saya menyarankan kira-kira seperti itulah, nanti monggo nanti didiskusikan dengan calon promotornya ketika sudah Ibu fix nanti setelah ini kan mengajukan proposal mini ya. Jadi nanti proposalnya jangan begini, nanti bacanya juga agak terlalu berat. Ibu cukup 10 halaman proposal mini, setelah ini baru nanti kita tetapkan siapa promotornya, siapa co-promotornya yang bisa membimbing Ibu dalam konteks ini. Leksi hukum Pancasila saya kira sudah terlihat. Ada sila kedua, ada sila kelima yang Ibu singgung. Tapi tadi saya katakan lagi-lagi, kalau misalnya masih takut dengan judul, ya monggo lah. Tapi kalau saya sih ngapain takut ya. Kalau saya paling tidak ini akan menjadi contoh salah satu angkatan yang berani mengeluarkan flagship hukum Pancasila. Nggak banyak, hanya beberapa orang saja sebetulnya yang berani mengeluarkan judul eksplisit itu hukum Pancasila. Nggak banyak. Jadi saya lupa, hanya beberapa orang saja. Yang lain tidak berani karena memang agak berat sih. Karena konteks hukum Pancasila itu kan seolah-olah kalau sudah bicara hukum Pancasila cukup sila 1 sampai sila 5 selesai, padahal enggak ya. Masih banyak yang harus kita bedah. Nah, konsep itu saya pikir yang utama, yang sangat prinsip dari saya. Kalau berkaitan dengan teorinya seperti apa, kerangka teori nanti silakan lah nanti dengan pembimbing. Saya rasa memang grand teorinya, middle teorinya dan apply teorinya masih perlu dipikir ulang ya, dikonstruksi ulang. Misalnya teori tentang penegakan hukum, apa cocok ditaruh di grand teori? Kayaknya enggak, karena sudah aplikasi gitu, sudah grand teori itu. Kemudian teori-teori restoratif justice dan hukum progresif apakah memang dipakai? Saya malah belum melihat misalnya teori yang berkaitan dengan konsep lah setidaknya, konsep hukum humanis dan konsep hukum Pancasila malah belum kelihatan di dalam applied-nya. Ya, nanti bisa dicarikan. Banyak yang sudah berani menyebut konsep hukum Pancasila, baca bukunya Arif Sidarta misalnya ya, buku-buku kontemporer itu sudah banyak berani mengemukakan tentang hukum Pancasila. Itu bisa digunakan jurnal-jurnal yang ada. Termasuk kayaknya saya pernah baca Pak Maroni punya tulisan juga tentang hukum Pancasila dalam konteks penegakan hukum yang humanis. Ada jurnalnya beliau, kalau nggak salah jurnal legal ethical ya Bu ya, Pak ya. Lupa saya. Ya. Jadi itu bisa jadi rujukan Bu ini ya. Itu barangkali yang utama untuk Bu Rini. Yang lain-lain saya lihat kita tidak ketemu langsung, jadi memang berkas ini tidak bisa diambil langsung. Tapi satu saat nanti saya berharap penguji kalau ke kampus bisa dibawa coret-coretannya, bisa diberikan kepada sekretariat, nanti dari sekretariat bisa disampaikan kepada para mahasiswa. Mohon izin nanti mungkin setelah ujian ini Aulia akan membuat yang namanya berita acara. Berita acara itu bisa disampaikan langsung kepada Bapak Ibu, tetapi kalau kesulitan, saya sudah melakukan beberapa hal contoh sebetulnya.
saya menggunakan tanda tangan digital, bukan tanda tangan elektronik ya. Kalau itu kan harus pakai barcode yang saya nggak tahu caranya justru itu. Tapi tanda tangan digital itu dalam pengertian tanda tangan yang bisa menggunakan aplikasi online, itu ada tempel tanda tangan atau tanda tangan menggunakan small PDF atau apalah itu. Atau kalau kesulitan, kalau percaya misalnya dikasih saja tanda tangannya ke Aulia, nanti dia yang tempel di kampus ya. Saya seperti ini sudah saya gunakan dengan menggunakan tanda tangan tanda tangan menggunakan small PDF juga bisa. Saya rasa itu sementara saya ujian atas nama Rini Patona. Sebelum saya tutup, Pak Agus sudah kirim ke saya, Pak Agus. Sudah, Prof, di WA. Di WA sebentar ya, Pak. Saya sudah sama Aulia, Prof. Ya, sudah. Tinggal punya Pak Agus yang belum. Pak Irzal dan Pak Agus. Ini Pak Irzal dan Pak Agus sudah. Saya hitung dulu Bu Rini ya, cukup nggak nilainya? Ya, Prof. Nakut-nakutin aja kata Bu Rini. Ini ujian, ini namanya ujian prelim ini. Iya. Sudah seminggu deg-degan ya, Pak? Enggak lah, itu akan sampai pada waktunya, indah pada apa istilahnya itu, indah sampai pada waktunya itu. 1, 2, 3, 4. Ya. Ya, demikian. Sebelum saya tutup, saya langsung umumkan saja. Nanti ini akan saya sampaikan kepada Aulia nilainya untuk dimasukkan dalam berita acara yang ada. Nilai Rini Patona sementara lulus, ya, jadi bisa dilanjutkan. Ibu Rini sudah mendapatkan gelar, nanti akan kita berikan surat tertulis dari Pasca, dari PDIH sebagai kandidat doktor. Tidak bisa dipakai gelarnya Bu ya, hanya bahwa Anda sudah layak untuk menjadi doktor. Kandidat doktor itu kan artinya layak menjadi calon doktor, kandidat ya. Jadi layak, selamat kepada Rini Patona. Nilainya mendekati full, tetapi kalau mau full biasanya kami di S3 memberi kesempatan, karena nilai ini kan sekarang sudah nggak bisa masuk lagi, karena nilai sudah ditutup. Jadi Bu Rini ini kan sebetulnya kita berikan Ibu Rini, Ibu Elva, dan siapa lagi ya, Wendy. Kita berikan privilege sebetulnya, nilai begitu masuk, KHS belum keluar pun kami sudah berikan kesempatan untuk ujian. Tapi nilai ini nanti akan kami bicarakan apakah boleh dimasukkan sekarang, karena sekarang pun siakatnya sudah tutup ya. Berarti nilai ini nanti akan kami masukkan lagi. Kalau memang tidak bisa, biasanya kami memang memasukkan nilai prelim itu di semester 3. Meskipun kami berikan di semester 2, kenapa? Kalau kami taruh ini di semester 3, berarti Ibu baru mulainya semester 3, belum tentu semester 3 itu ujian. Tapi karena kami taruh di semester 2, maka Ibu bergerak dari semester 2, di ujung semester 2, alhamdulillah, angkatan 2020 ini 3 orang hari ini dengan hari ini 2, Ibu dengan Rini, Bu Elva. Dengan Bu Elva, dan hari Sabtu, kalau tidak salah 1 orang Pak Wendy. Mudah-mudahan 3 orang ini mengawali teman-temannya, sehingga teman-temannya yang sebanyak 23 itu bisa terinspirasi dari 3 orang ini. Ya, saya rasa itu. Selamat kepada Bu Rini Patona. Nanti nilainya saya tidak usah sebut, pokoknya nilainya hampir full, tetapi belum full. Kalau mau full nanti biasanya Ibu tulis, Ibu rewriting jadi buku. Tapi kalau mau jadi buku jangan sama dengan judul disertasi Bu ya. Diolah lah, gampang itu. Pak Agus sama Pak Tis itu biasa tukang olah tukang olah naskah. Punya Pak Kejati aja sudah 2 buku yang jadi buku ya. Pak Kejati sekarang Pak Tis sudah mengolah bahannya jadi 2 buku itu ya. Saya rasa itu. Selamat kepada Bu Rini Patona. Kita tutup. Ada tambahan Pak Maroni? Cukup. Cukup. Bu Nima cukup? Cukup, Prof.
Kalau cukup kita tutup untuk ujian Ibu Rini Patonah. Nanti berkas ini kalau ada waktu nanti kami akan sampaikan, Bapak Ibu juga bisa disampaikan ke sekretariat sehingga Bu Rini juga bisa baca coret-coretan kita untuk bahan, setidaknya untuk bahan merumuskan proposal disertasi. Demikian sampai dengan sudah lewat waktu 10 menit. Kita tutup ujian prelim atas nama Rini Patonah. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Nimah akan masuk lagi ke Zoom yang kedua nanti ya. Iya, Prof. Saya izin, Prof. Ya, terima kasih Pak Maroni. Oke. Terima Ya, kasih Prof. Prof Maroni, Prof Nikma, Prof Akif, Pak Agus, Mas Aulia yang di balik